Pemirsa peternakan yang berbahagia, berikut akan kami coba berbagi ilmu dengan kita seluruh peternak tentang pembuatan pakan sapi, karena pada saat ini padang rumput sudah semakin sempit dan lahan pertanian pun sudah semakin habis. Jadi karena semakin banyaknya peternak pada saat ini karena cukup menjanjikan, sehingga makanan pun semakin sulit. Untuk makanan sapi ini bisa kita akali dengan membuat fermentasi jerami, karena pada saat ini kebiasaan masyarakat petani jerami siap panen selalu dibakar. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah seperti yang dilihat ini adalah jerami bekas jerami yang sudah habis panen. Ini adalah jerami yang diolah melalui mesin, bukan secara tradisional. Mengapa lebih bagus dengan hasil mesin? Karena batang jeraminya sudah putus-putus dan sudah lemah. Kalau hasil panen dengan cara tradisional, batangnya sangat keras sehingga sulit untuk dilakukan fermentasi. Hasilnya juga sangat keras dan sapi tidak suka. Bahan campurannya adalah ini adalah air campuran yang sudah difermentasi selama 1 minggu. Bahannya apa ya? Campurannya adalah M4 diaduk dengan 50 liter air. 1 botol M4. 1 botol M4 diaduk dengan 50 liter air, ditambah dengan gula tebu 2 kilo, direbus sampai hancur dan larut dalam air, lalu diaduk rata. Dan pertama kali dimasukkan adalah gula tebu karena panas. Setelah begitu dingin baru dimasukkan 1 botol M4, ditambah dengan terasi 2 bungkus kecil, yang satu harganya 1.000 1 bungkus, ditambah dengan Yakult sebanyak 5 botol. Ini adalah untuk menimbulkan biang dalam fermentasi ini. Setelah diaduk rata, lalu disimpan dalam media dalam jerigen selama 1 minggu. Untuk menandakan berhasil tidaknya kita dalam melakukan membuat adukan fermentasi ini ditandai dengan air yang kita bikin ini berbau tape. Berarti itu sudah berhasil. Dan kalau sudah berbau tape, berarti fermentasi yang kita lakukan berhasil. Tapi seandainya tidak berbau tape, jadi fermentasi kita harus diulang. Mungkin ada yang salah, mungkin biang yang kita masukkan mati karena air panas bekas rebusan air gula tebu tadi. Jadi M4 sama Yakult dan terasi dimasukkan ke dalam air apabila air betul-betul dingin. Kalau airnya panas akan membuatkan biang ada di dalamnya mati. Setelah ini selesai 1 minggu, lalu kita buat dalam media penyimpanan seperti kantong plastik. Ini adalah yang telah siap diisi dan telah siap diaduk. Ini akan kita biarkan selama 21 hari, baru hasil fermentasi jerami ini siap diberikan kepada sapi. Untuk lebih jelasnya pemirsa, bisa kita bikin kira-kira seperti ini. Kita masukkan ya. Dan ini media plastik. Kenapa plastik putih yang kita pilih? Karena kalau plastik putih karena tembus, bisa kita lihat ini nanti batangnya sudah lemah dan lapuk. Kalau plastik hitam kita tidak bisa melihat isi di dalamnya apa berhasil atau tidak. Ini plastik kita siapkan sepanjang 2 meter. Nanti setelah kita isi, kira hanya tinggal setinggi ini, tidak lebih kurang 120 cm. Dan kita mulai pemirsa. Kita masukkan jerami ke dalam plastik kira-kira setinggi 30 cm, 20 sampai 30 cm. Kita padatkan seperti ini. Kita isi rata biar nanti plastiknya bisa berdiri seperti yang di samping. Lalu kita siram dengan air yang telah kita siapkan tadi. Lalu kita siram dengan rata supaya tumbuhnya nanti juga rata dan supaya tingkat keberhasilan juga tinggi. Kalau ini tidak rata, nanti keberhasilannya juga tidak berhasil dengan baik. Setelah kita siram dengan air, lalu kita taburi dengan dedak. Ini adalah untuk pemancing nafsu makan sapi.
aduk sampai rata, kasih dedak seadanya. Setelah kita kasih dedak, kembali kita padatkan. Lalu kita lanjutkan mengisi dengan tumpukan jerami kira-kira 20-30 cm kembali. Begitu seterusnya sampai jerami ini bisa sepenuh media plastik yang kita siapkan. Mungkin itu pemirsa, sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang pakan ternak sapi. Mudah-mudahan peternak Indonesia semakin maju. Terima kasih.